Media asing iri pemain keturunan timnas Indonesia hafal lagu kebangsaan. We need to respect that from Indonesia. Again, enjoy this time together. It is a time. FIFA rayakan timnas Indonesia hajar Arab Saudi. Magis Marcelino Ferdinand. Masih gagal membantu Arab Saudi mendapat apa-apa di Gelora Bung Karno because Indonesia that night, Aiman. Media Malaysia sorot timnas Indonesia cetak rekor baru di ASEAN. Media asing iri pemain keturunan timnas Indonesia hafal lagu kebangsaan. Media Filipina merasa iri dengan pemain-pemain keturunan Indonesia yang hafal dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dalam pertandingan Arab Saudi versus timnas Indonesia, pemain-pemain keturunan seperti Jai Itzes, Nathan Choyaon, Martin Paes hingga bahkan yang baru bergabung seperti Mees Hilgers dan Kevin Dix sudah hafal. Momen ini rupanya mendapat sorotan dari media Filipina, PH Football Watch. Media itu menyindir pemain-pemain keturunan Filipina yang tidak bisa melakukan hal serupa. Ini memalukan bagi pemain Filipina, tulis PH Football Watch. Pemain keturunan Filipina kemungkinan besar tidak hafal lagu kebangsaan karena sistem negaranya yang menganut dui kewarganegaraan. Jadi, sang pemain memiliki dua negara. Sistem ini memungkinkan untuk pemain Filipina tidak memiliki ikatan lebih selain sekadar sepak bola. Berbeda dengan pemain keturunan Indonesia. Jika mereka ingin menjadi warga negara Indonesia, WNI, maka harus melepas status kewarganegaraan asalnya. Sehingga membutuhkan tekad, pengorbanan, dan cinta yang kuat untuk bisa menjadi WNI dan berseragam timnas Indonesia. Tak hanya media Filipina, beberapa media asing juga menyoroti hal tersebut. 3 penyebab pemain naturalisasi timnas Indonesia hafal lagu Indonesia Raya. Pertama, mempelajarinya. Satu kemungkinan yang pasti mengapa hampir semua pemain naturalisasi timnas Indonesia hafal lagu Indonesia Raya adalah karena mereka telah mempelajarinya. Bisa jadi jika mereka memang ingin mempelajari lagu tersebut untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Atau memang ada kriu pelatih yang mewajibkan para pemain hafal lagu tersebut. Mungkin sampai saat ini memang belum jelas alasan mengapa mereka hafal lagu tersebut, namun yang jelas adalah karena mereka semua memang memiliki niat untuk mempelajarinya. Kedua, memiliki darah Indonesia. Sebagian besar pemain naturalisasi timnas Indonesia memiliki darah Indonesia. Sehingga, kemungkinan besar lagu ini telah diajarkan oleh leluhur atau orang tua mereka. Sebab itu jugalah yang membuat mereka begitu bersemangat ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, bangga memperkuat timnas Indonesia. Selain dua alasan di atas, penyebab mereka semua hafal lagu Indonesia Raya kemungkinan besar disebabkan oleh rasa bangga dalam diri mereka setelah dapat terpilih untuk memperkuat tim nasional. Meskipun kebanyakan pemain naturalisasi Indonesia ini adalah pemain abroad, mereka rela untuk menempuh perjalanan jauh demi memperkuat timnas supaya dapat menonjol di kancah dunia. Mentalitas itu jugalah yang mereka gunakan untuk menghafal lagu kebangsaan, sehingga dapat menyanyikannya di depan supporter yang menyaksikan. FIFA rayakan timnas Indonesia hajar Arab Saudi, Magis Marcelino Ferdinand. FIFA puji timnas Indonesia hajar Arab Saudi dan puji peran Marcelino Ferdinand yang cetak 2 gol. Marcelino menjadi pahlawan dalam laga melawan Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 19 November 2024. 2 golnya memastikan kemenangan 2-0, yang juga menjadi raihan poin penuh pertama timnas Indonesia di babak kualifikasi.
FIFA mengapresiasi kontribusi besar Marcelino, menyebutnya sebagai motor serangan utama dalam pertandingan penting tersebut. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa pemain lokal mampu bersaing di tengah dominasi pemain naturalisasi dalam skuad Garuda. Playmaker Oxford United itu berhasil memecah kebuntuan setelah setengah jam pertandingan, lolos dari kawalan lawan dan sempat melakukan tendangan tipuan sebelum melepaskan tembakan keras ke pojok atas gawang, tulis FIFA dalam laman resminya. Di 5 pertandingan sebelumnya, Timnas Indonesia hanya mampu meraih 3 poin dari hasil 3 imbang dan 2 kekalahan. Namun, performa Marcelino Ferdinand di laga ke-6 membuka harapan baru bagi perjuangan Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. FIFA juga mengulas momen 2 gol Marcelino yang menginspirasi kemenangan. Gol pertama lahir dari tembakan akurat di dalam kotak penalti, sementara gol kedua memanfaatkan peluang dengan reaksi cepat yang menghidupkan semangat tim. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia naik ke peringkat ketiga grup C dengan 6 poin. Tantangan selanjutnya adalah menghadapi Australia di laga tandang dan Bahrain di kandang pada Maret 2025. Magis Marcelino di matchday 6 berarti akan membuatnya mendapat lebih banyak kesempatan untuk bersinar bagi Garuda, tulis FIFA. Selain Marcelino, FIFA juga menyoroti 5 pemain muda lainnya yang bersinar di zona Asia. Mereka adalah Harib Abdallah, Arab Saudi, Youssef Amin, Irak, Abbosbek Faizullah, Uzbekistan, Kim Yusong, Korea Utara, dan Youssef Majed, Kuwait. Media Malaysia sorot Timnas Indonesia cetak rekor baru di ASEAN. Media Malaysia menyoroti kiprah Timnas Indonesia yang berhasil memecahkan rekor Asia Tenggara sebagai tim terbaik di kualifikasi Piala Dunia. Indonesia resmi menjadi tim ASEAN pertama yang sukses meraih 6 poin di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rekor tersebut tercipta setelah tim arahan Shin Tae-yong sukses mengalahkan Arab Saudi 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 19 November. 2 gol kemenangan Indonesia diborong Marcelino Ferdinand yang tampil impresif. Ini menjadi kemenangan pertama skuad Garuda di grup C setelah sebelumnya 3 kali imbang dan 1 kekalahan. Dengan kemenangan tersebut, Indonesia kini mengoleksi 6 poin setelah memainkan 6 pertandingan dan menjadi rekor terbaru di Asia Tenggara, tulis Makan Bola. Rekor terbaik negara ASEAN di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia sebelumnya dipegang Vietnam yang berhasil mengumpulkan 4 poin pada edisi 2022. Sebelumnya, Vietnam hanya berhasil mengumpulkan 2 poin di 2018, urai Makan Bola menambahkan. Hasil positif di depan publik GBK memperlebar peluang Indonesia lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Pasalnya, Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga dengan koleksi 6 poin atau terpaut 1 angka dari Australia yang berada di posisi kedua. Sementara puncak klasemen grup C dikuasai Jepang yang mengemas 16 poin. Dengan 4 pertandingan tersisa, Indonesia perlu meraih poin maksimal untuk memperbesar peluang lolos ke babak berikutnya, sebut Makan Bola. 2 tim teratas di setiap grup otomatis lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim peringkat ketiga dan keempat berhak melaju ke babak keempat. 2 tim terbaik di putaran keempat akan menyusul ke putaran final.